Oke, selamat malam. Kita diskusi online lagi. Ketemu lagi kita pada malam ini untuk berdiskusi online ataupun untuk storytelling ya kawan-kawan. Bapak Ibu semua atau rekan-rekan, mungkin saat ini kita akan coba membahas perihal suara kecil mengubah dunia. Mungkin gini teman-teman, pernah nggak kita merasa saat kita mau berbicara tiba-tiba mulut terkunci, jantung berdebar, tangan dingin, mungkin sampai badan kita berkeringat. Saya juga pernah merasakan itu. Mungkin itu bentuk dari biasa, normal, karena berdasarkan penelitian, takut bicara itu termasuk takut yang melebihi dari kematian. Nah, itu kata beberapa orang menyampaikan kepada saya ya. Tapi menurut saya, di saat kita tidak terlalu berani bicara, dikasih kesempatan bicara itu sudah mau kayak runtuh bumi gitu. Ada tekanan dari atas, goyangan dari bawah ya, itu baik sekali. Nah, begini kawan, rasa takut berbicara ini sebenarnya adalah hal-hal dasar yang bisa jadi ada penyebabnya. Bisa jadi penyebab pertamanya adalah karena tidak diberikan kesempatan berbicara di ruang yang sangat kecil seperti keluarga, mungkin lingkungan sekolah maupun tempat-tempat lainnya. Saya personal merasa saya beruntung. Saya diberikan ruang untuk bisa berbicara oleh ibu, bapak saya maupun lingkungan sekolah saya. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa guru yang, mohon maaf ya, dalam konsep menurut saya agak kolot. Saat kami menyampaikan pendapat, kita dibilang orang yang terlalu banyak bertanya atau denial ya. Saya merasakan ada beberapa teman saya yang sepemikiran dulu, ada teman-teman saya yang saya rasakan sekali itu saat saya sekolah di SMA. Memang kami bukan termasuk guru, termasuk murid yang top 10 lah dalam nilai akademis. Namun kami ada beberapa murid yang berprestasi dalam kegiatan non akademis seperti pramuka, paskibraka, ceramah, public speaking. Kami merasa itu sesuatu yang boleh dibanggakan. Nah, namun kembali lagi beberapa tolak ukur guru-guru saat itu masih berpikir itu bukan yang terlalu penting. Bagi mereka nilai yang harus mencapai dari standar yang diberikan oleh saat itu. Tapi nggak apa-apa, itu pola pikir yang tidak bisa kita untuk menghindarinya. Ya menurut saya ini harus perbaiki. Mulai dari dasar, mungkin dari ruangan keluarga, adalah mungkin di meja makan ataupun ya mungkin kalau kami kan jarang lah ada meja makan ya di kampung itu ya makannya melantai lah bersama. Tapi dikasihlah ruang untuk bercerita, tanya, ada apa hari ini nak? Apa yang kamu dapat? Ya, memang berdasarkan data dari UNICEF 6 dari 10 anak, nah berarti kan sudah 60% ini ya, tidak berani atau tidak percaya diri untuk berbicara. Ya kembali lagi dikarenakan mereka tidak dikasih ruang dari ruang terkecil mereka untuk menyampaikan pendapat. Ngomong dikit, ayo udah dengerin aja lah apa yang ayah sampaikan atau ibu sampaikan. Nah ini yang mungkin harus kita perbaiki. Jadi mulai hari ini kalau ada ide ataupun orang-orang di lingkungan kita dengarkan dulu. Kadang mereka bicara itu banyak sekali fungsinya. Bisa jadi mereka berbicara itu melepaskan unek-unek, stress release maupun apa-apa. Tapi Bapak Ibu, dalam konteks berbicara, kita juga harus memperhatikan norma agama, norma sopan santun, dan kita harus lihat lawan bicara kita. Nah, kebetulan lagi nih, kalau kami di Minangkabau itu ada beberapa falsafah yang kami jalani. Ada namanya Kato Nanampe. Ya, Kato Nanampe itu kata empat, pepatah ada empat. Kato Mandaki, Kato Malereng, Kato Mandata, dan Kato Menurun. Nah, itu berbanyak sekali mana dari kata empat itu. Nah, nanti kawan-kawan kalau mau lebih detail kita bahas di selanjutnya. Intinya tuh saya jabarkan secara garis besar di sini bagaimana kita bicara pada orang yang lebih tua, bagaimana kita berbicara kepada orang yang sebaya, bagaimana kita bicara ke pemangku adat, dan bagaimana kita bicara pada anak atau anak-anak atau orang yang lebih kecil umur dari kita. Dari di sini mungkin yang saya concernkan adalah kawan-kawan, bagaimana kita memberikan ruang dulu kepada orang untuk bisa berbicara, jangan sampai kita menjudging atau menilai ya salah betulnya. Biarkan, lepaskan dulu konteks mereka bisa berbicara, apalagi anak-anak yang baru mulai berbicara.
biarkan, sampaikan dulu, nah itu salah ya. Kalaupun ada ide, biarkan terima dulu ide mereka. Baru setelah itu kita koreksi, kita sampaikan yang benar berdasarkan rules atau norma seperti ini. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada malam ini. Semoga nanti bisa mendapatkan diskusi yang menarik untuk kawan-kawan semua. Selamat malam, salam persatuan.